Hati-hati, Tuan. Hancurkan Tuan. Ayo, Tuan Badur. Hati-hati, Tuan. Pertempuran mendadak terhenti, bukan oleh lelah, melainkan oleh kebijaksanaan Raja Pusar Angin, Singa Maruta, yang menahan gelombang amarah para kesatrianya. Patih Singa Mandala menggenggam erat senjatanya, matanya menyala haus darah, sementara Bahadur menggertakkan gigi, menahan gejolak sihir yang sudah siap dilepaskan. Namun Singa Maruta, laksana gunung di tengah badai, tetap diam dan teguh, menimbang dengan nurani seorang raja, bukan dengan nafsu seorang prajurit. Di seberang medan, Ratu Gendrawani seolah menjelma api yang mengamuk, siap membakar habis musuh-musuhnya. Tapi bara dendam di dadanya terbelenggu sejenak oleh tangan Soca Cendawa, ayahnya, yang menyadari bahwa api yang menyala tanpa arah hanya akan membumi hanguskan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Baik, Ki Ratu. Bagas, Nikan, Pelakosa, Balangga, dan kalian, hancurkan mereka. Baik, Patangga, hadapi mereka. Baik, Yang Mulia.
kita bisa terlibat perkelahian seperti ini? Bopo, kita ke Malapati untuk merebut Dewi Sukesi, bukan untuk berperang dengan Puser Angin, Bopo. Ini yang Bopo maksud. Kalau keberangkatan kita ke Malwapati hanya berdua, tidak ramai-ramai seperti ini, maka perkelahian yang tidak berguna ini tidak perlu terjadi, Gendrawani. Jadi apa yang harus kita lakukan, Bopo? Tinggalkan ribut-ribut ini. Pergilah, biar di sini Bopo yang urus. Baik, Bopo. Rai, Ratu Gendrawani tidak ada. Aja Malwapati. Dia pasti ke Malwapati. Jangan khawatir. Saya akan mengejarnya. Sampai nanti, yang mulia. Singa Maruta! Hadapi aku, Jagal Alugoro! Kurang ajar. Kunyuk itu menantangku. Biar aku yang menghadapinya. Singa Maruta! Takut menghadapi Jagal Alugoro? Akulah lawanmu, Jagal Alugoro. Ya. Terima kasih, Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Kau sudah membawa aku ke sini. Selamat jalan, Dinda. Selamat jalan. Malam itu langit menggantung pekat, bagai menyimpan rahasia besar. Dalam sunyi yang menegangkan, Dewi Sukesi diberangkatkan secara sembunyi-sembunyi,
Tubuhnya terbaring tanpa daya akibat ramuan penenang yang telah merenggut kesadarannya. Segalanya tampak sempurna. Kereta melaju tanpa jejak, hanya ditemani Nyi Tiris dan seorang kusir setia. Prabu Angling Dharma menggantungkan harapan pada kesunyian malam. Namun gelapnya langit justru mengintai mereka. Dari ketinggian, bagai kilat membelah awan, Bahadur meluncur turun, membawa gelombang malapetaka yang tak pernah mereka perhitungkan. Malam yang tenang itu perlahan berubah menjadi perangkap mematikan. Tepat dugaan gue. Genderawan ini mau curi-curi kesempatan dari gue. Biar lebih aman, tutup pakai awannya. Tutup pakai awan. Tutup pakai awan. Kalau begini jadi lebih aman ya. Aku tidak mungkin merebut Dewi Sukesi sekarang. Jangan di depan mata Angling Dharma. Bagaimanapun, selamat jalan, Dinda. Iya. Mari, Dinda. Saya harus bergerak cepat. Kalau tidak, Ratu Gendrawani akan mendahului saya. Gusti Ayu hilang. Gusti Ayu hilang. Hilang. Bahadur, kurang ajar. Ratu Gelang, bantu aku. Gusti Prabu. Gusti. Itu suara Tiris. Apa yang telah terjadi? Gusti Prabu, celaka Gusti Prabu, celaka. Tiris, kenapa? Apa yang terjadi? Gusti Ayu, Gusti Prabu, Gusti Ayu. Kenapa dengan gustimu? Itu Gusti Prabu, itu. Kanda, lakukan sesuatu, Kanda. Kasihan Dinda Sukesi, Kanda. Hentikan, Sang Prabu. Hentikan. Ratu Puspasari, selamat datang. Biar saya yang mengurus mereka. Terima kasih. Ratu mau menolong kami. Sudah saatnya saya turun tangan, Sang Prabu. Karena mereka sudah keterlaluan.
Itu Ratu Puspasari, Kanda. Iya, terima kasih. Ratu telah menolong kami. Jangan khawatir, Sang Prabu. Permintaan Sang Prabu untuk membawa Ni Dewi Sukesi ke Megapura, ke jalan Kautaman, akan saya laksanakan. Iya. Dinda, apa yang terjadi? Ini pasti ada hubungannya dengan kereta yang di Butulan tadi. Ya, lihat itu. Maaf, Ratu. Tolong sampaikan tentang kepergian Dewi Sukesi kepada mereka. Dan jangan katakan atas permintaan saya. Iya, saya mengerti. Sang Prabu, jangan kaget kalau aku yang datang. Dan jangan merasa berat hati kalau Ni Dewi Sukesi kubawa ke Megapura. Akulah yang akan merawatnya. Akulah yang akan membawanya ke jalan Kautaman. Sampai nanti, Sang Prabu. Selamat jalan. Kalau saja tadi ada yang mengatakan bahwa keberadaan kereta di sini hanya sebagai syarat untuk keberangkatan Gusti Sukesi ke Megapura, sungguh Paman tidak akan meributkannya. Iya, selamat jalan Gusti. Selamat jalan. Siapa kamu berani menyerangku? Kekuatan apa yang telah mengajarku? Calo, Calo! Tunjukkan dirimu! Bahadur! Yang mulia Rahwana Raja. Ya, aku yang mengajarmu. Ya! Ampun yang mulia, ampun. Ampun Bahadur yang mulia.
Tubuh Gendrawani terhempas dari gelapnya mimpi ke kenyataan yang lebih kelam. Kesadarannya bagai pecahan kaca, berserakan tanpa makna. Setiap gerak kecil menorehkan nyeri hebat di sekujur tubuhnya, seolah tulangnya retak dihantam petir. Pandangannya kabur, kamar megah tempatnya berbaring kini terasa seperti penjara asing. Pikirannya dipenuhi bayangan pertempuran yang mengoyak, sebuah ingatan tentang perebutan, tentang kekuatan yang saling menerkam, tentang kehancuran yang belum berakhir. Dan di antara kabut pikirannya, hanya satu yang terasa nyata. Tubuhnya remuk redam dan jiwanya terombang-ambing dalam kekosongan. Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku ada di kamarku sendiri? Aku yang menyelamatkanmu, Gendrawani. Ratu gelapnya kegelapan. Aku yang menolongmu. Aku yang menyelamatkanmu dan membawamu ke sini. Jadi yang membawa Dewi Sukesi itu Ratu Puspasari, ratunya para bidadari Megapura yang dilindungi oleh Dewa Dewi. Jadi sangat berlebihan kalau kamu sampai berani melawannya. Maafkan saya, Ratu Gelap. Aku memaafkanmu. Kalau tidak memaafkanmu, aku tidak mungkin menyelamatkanmu. Terima kasih, Ratu Gelap. Gelapnya kegelapan. Tapi bagaimana dengan Bopo Soja Cendawa dan orang-orang saya? Bukankah ketika saya tinggalkan, mereka sedang berperang? Perang sudah selesai. Selesai? Jadi di mana Bopo? Di mana Bopo? Bopo di mana? Di mana Bopo? Di mana Bopo? Di mana Bopo? Bopo di mana? Katakan Bopo di mana? Katakan Bopo di mana? Bopo di mana? Di mana? Di mana? Bopo di mana? Bopo. Bopo sudah kembali ke Meranggas. Kalau begitu, saya akan menemui mereka di sana. Tidak. Tapi Tidak. Baik, Ratu Gelap, gelapnya kegelapan. Ada yang aku suka darimu, Gendrawani. Apa? Keras kepalamu dan ambisimu. Sudahlah, sekarang sudah larut malam. Istirahatlah. Jadi tidak ada yang tahu kenapa putriku Sawarseta belum muncul juga ke pasewakan sekarang ini? Kami tidak tahu, Nyi. Kenapa dia? Ada apa? Saya tidak tahu, Nyi. Nyi Ratu. Mohon ampun, Nyi Ratu. Mohon ampun. Laporan, Nyi Ratu. Ada apa, Sogopi? Laporan apa? Putri Sawarseta, Nyi Ratu. Putri Sawarseta. Ada apa dengan putriku Sawarseta? Putri Nyi Ratu tidak mau membuka pintu, walaupun pintu kamarnya sudah kami ketuk puluhan kali. Kenapa? Ada apa? Rasi, ayo ikut aku. Putri Seta, Putri Seta,
Buka pintunya, Putri. Buka pintunya. Putri. Putri Seta. Buka pintunya. Rasi, ini sangat tidak wajar. Dobrak pintunya. Baik, Nyi. Siapa kamu? Tidak mungkin dia bisa masuk ke rumahku kalau bukan kiriman dari orang yang berilmu tinggi. Ratih, usir dia. Ratih, kau jaga dia. Aku dobrak pintunya. Kalian di luar. Putriku, kenapa kau jadi kaku begini? Apa yang Ramaja Gandhi lakukan padamu? Mana Ramaja Gandhi? Bunda, bangunkan dulu Sawer Seta. Sesudah itu tanya apa yang sebenarnya terjadi. Raganala berdiri bak sosok yang menjelma dari bayang-bayang alam gaib, mengabarkan sesuatu yang mengguncang hati ibunya. Sawer Seta ternyata masih bernyawa, bukan gugur, hanya terkunci dalam tubuh yang lumpuh dan lidah yang bisu akibat kutukan Resi Sakti. Sang Ratu Ular tersentak, seakan petir membelah langit batinnya. Namun kesadarannya pulih cepat, dan ia ingat akan kekuatan gaib putranya. Raganala bukan hanya mata di dunia fana, ia adalah pengintai sunyi yang menembus batas-batas dimensi, menyaksikan peristiwa meski tubuhnya sendiri terkulai tak berdaya. Betapa pahit, menyaksikan tanpa bisa berbuat apapun, hanya menjadi saksi dari tragedi yang mengoyak keluarga mereka. Bagaimana Bunda bisa percaya cerita ini? Sekarang begini Bunda, bangunkan Sawer Seta. Dialah yang akan menjawab semua pertanyaan Bunda. Baik. Bangunlah putriku. Kalau memang hanya tidur yang dihembuskan oleh resi itu padamu. Balio. Tangyo koyo wingiuni. Hiya!
Putriku. Cukup, Bunda, cukup. Tanyakan kenapa dia menjadi seperti ini. Putriku. Putriku. Cepat ceritakan pada Bunda apa yang telah membuatmu beku dan kenapa Ramajagani meninggalkanmu. Ayo, bawa kemari. Ayo cepat. Cepat keluar. Suruh mereka keluar. Ayo, cepat keluar. Baik. Selamat malam, Putri. Besok, begitu matahari terbit, saya akan tetap membangunkan Putri. Iya, sudah. Cepat sana kamu pergi. Selamat malam. Tinggal kita berdua, Ramajagandhi. Tinggal kita berdua. Ketampanan dan kegagahanmu yang membuat aku tergila-gila padamu, Ramajagandhi. Beri aku keturunan, Ramajagandhi. Beri aku anak yang tampan dan segagah kamu, Ramajagandhi. Kurang ajar. Siapa kamu? Benar-benar tidak tahu diri. Tiada gunanya kamu minta tolong, kecuali ibumu sendiri yang menolongmu. Dan kau pengawal, jangan biarkan seorang pun masuk kamar ini, kecuali ibunya. Orang ini ilmunya sangat tinggi. Tidak mungkin aku dapat menaklukkannya. Aku harus menggunakan ilmu racun ularku. Tidak! Jangan ganggu Ramajagandhi. Bisa ular balik picis. Apakah ini yang dinamakan ilmu halimah? Baiklah putriku, Bunda percaya dengan apa yang kamu ceritakan pada Bunda. Tapi tidak bisakah kamu ceritakan
siapa resi yang telah membawa Raden Ramajagandhi keluar dari kamarmu? Tidak, Bunda. Resi itu tidak memberitahu namanya. Dia juga tidak mengatakan kenapa dia membawa kabur Ramajagandhi dari sini. Aneh. Siapa resi itu? Bunda, resi itu jelas utusan dewa. Utusan dewa? Iya. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Karena dewa tidak akan pernah setuju kalau siluman ular berjodoh dengan manusia. Raganala! Itulah yang terjadi. Mau tidak mau, mengakui atau tidak. Pendapatkulah yang paling benar. Aku tetap tidak setuju kalau darah ular bercampur dengan darah manusia, apapun alasannya. Jadi mulai hari ini, jangan pernah berharap bercinta dengan manusia, karena itu tidak akan pernah terjadi. Kakang boleh saja melarangku, tapi demi sempurnanya keturunan, aku akan tetap memburu manusia. Kakang tidak bisa mencegahku. Apa yang telah terjadi, Sang Maharsi? Bangunkan Raden Ramajagandhi dari bisa tidur Nyi Sawer Wisaji. Baik, Sang Maharsi. Dan tolong, sembunyikan putra Patih Batik Madrid ini dari kejaran Putri Sawerseta. Dari kejaran Putri Sawerseta? Iya. Karena saya tidak ingin Raden Ramajagandhi menjadi korban nafsu Sawerseta yang menginginkan keturunan darinya. Baik, Sang Maharsi. Sampai nanti. Ya. Sirno Wilango Wisani Wisawer Wisaji. Sang Begawan, kenapa saya bisa ada di sini? Iya, sebelumnya Raden memang berada di istana Gua Cicikan. Sang Maharsi Empu Mahasura yang membawa Raden ke sini. Terima kasih, Sang Maharsi. Tapi, di mana Sang Maharsi? Minum dulu, Raden. Sesudah itu akan saya sampaikan apa pesan Sang Maharsi pada saya. Iya. Silakan. Terima kasih, Guru. Jagat Satria menapaki tanah asing yang sepi, seolah terkutuk untuk dilupakan dunia. Hutan-hutan membisu, angin pun seakan berhenti berembus, dan setiap langkahnya terasa menggema menantang kekuatan tak kasat mata. Tanpa penunjuk arah, tanpa tanda kehidupan, ia tersesat dalam labirin alam yang menyembunyikan misteri kelam. Namun ia tak mundur. Langkahnya tak sekadar mencari jejak Ramajagandhi, tapi juga mendekati ujian takdir yang mengintai di setiap sudut kegelapan. Para sakti yang bersembunyi di balik senyapnya perbatasan telah siap menguji nyali, ilmu, dan keteguhan hatinya. Mana petunjuk jalannya? Dari mana aku tahu di mana kau berada? Kalau petunjuk jalannya tidak ada, Ini yang kamu cari, anak muda?
Aku Wingkolodra. Kalau kau ingin selamat, turun dari kudamu, serahkan uang dan kudamu. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Minggir! Cepat serang dia! Dan Kertanegara. Tidak mungkin Raden Ramajagadi. Kalian, ya, kalian tahu kenapa Kencarupa tidak pulang sampai sekarang? Hah? Tidak, Yang Mulia. Kami tidak tahu. Bangun! Aku ampuni kalian. Tapi, bisakah kalian memberiku jalan agar aku tidak kesal selama menunggu Kencarupa yang sampai saat ini tidak pulang-pulang? Yang Mulia, lebih baik minum sama kami saja, Yang Mulia. Minum arak. Kau senang kalau aku mabuk karena arak? Tidak, Yang Mulia. Kamu! Saya? Ya! Sini, cepat! Ya, Yang Mulia. Ada apa, Yang Mulia? Carikan aku jalan keluar agar aku tidak kesal menunggu Kencarupa. Ayo bicara! Saya kira sudah saatnya Yang Mulia pergi berburu. Apa? Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Kejar! Ayo! Itu Iyangnya. Itu. Ya. Sebelah sini. Ayo. Ayo.
Kijangnya! Ya, Ayo! kejar, kejar. Ayo! Itu Kijangnya! Ayo! Itu, ayo. Hei, mana Kijangnya? Tadi di sini. Kalau gitu, kamu ke sana, aku ke sini. Ayo. Ayo ke sana. Ada gua. Mungkin Kijangnya masuk ke gua. Kita lihat ke sana. Ayo. Ayo. Ada apa? Buaya. Buaya. Ada buaya. Buaya? Ada apa? Lapor yang mulia. Salah satu prajurit kita dimakan buaya yang mulia. Kurang ajar. Kenapa dia berani mengambil prajuritku? Buaya siluman yang mulia. Penunggu hutan ini yang mulia. Kalau dia benar penunggu hutan ini, dia harus takut padaku. Karena akulah pemilik hutan ini. Kalian tunggu di sini. Baik, yang mulia. Gua itu berdiri hitam menganga, bagai mulut raksasa yang menantang langit. Sengkang Baplang berdiri tegar di hadapannya, dadanya bergemuruh oleh amarah. Ia tahu, di balik kelamnya, siluman buaya bersembunyi, menunggu saat menyerang. Namun ia bukan datang untuk menawar. Kesabarannya terentang hingga batas, dan kini hanya ada satu keputusan, kehancuran total. Bumi akan bergetar, batu-batu gua akan tercerai, dan kegelapan yang menyembunyikan siluman itu akan dilumat habis tanpa ampun. Malam itu, gua tak lagi sekadar tempat berdiam, melainkan akan menjadi kuburan bagi rahasia dan makhluk yang mengintainya. Inilah Dewa!
menemani hamba. Ternyata kamu sembunyi di situ. Hamba mengaku salah. Prajurit yang mulia, sudah hamba kembalikan kepada teman-temannya. Aku harus hancurkan wadahnya agar dia bisa sempurna. Itian! Siapa kamu? Saya Balapati yang mulia. Perwira terbuang dari keraton Gilang Sawasa. Perwira terbuang dari Gilang Sawasa? Benar yang mulia. Jawab pertanyaanku. Kenapa kamu ambil prajuritku, ha? Maaf yang mulia. Hanya dengan cara itulah saya bisa berhadapan dengan yang mulia. Sebab kalau tidak begitu, bagaimana saya bisa berhadapan dengan yang mulia? Yang saya yakini mampu membebaskan saya dari sihir Nyi Jantur yang telah membuat saya menjadi buaya. Nyi Jantur? Benar yang mulia. Kalau begitu, kamu dan rajamu bermusuhan dengan Nyi Jantur. Sebenarnya musuh kami adalah Angling Dharma. Tapi Nyi Jantur ikut campur. Terpaksalah Gilang Sawasa bermusuhan dengan Nyi Jantur. Bagus. Aku Sengkang Baplang juga bermusuhan dengan Prabu Angling Dharma. Apa salahnya kalau kau bergabung denganku? Kesempatan inilah yang saya tunggu yang mulia. Kau boleh menjadi senopatiku. Lihat, Yunda. Sebaiknya kita menghindar. Jangan sampai berpapasan dengan mereka. Iya, Yunda benar. Ayo. Tapi lihat, Yunda. Mereka turun. Ya, mereka turun dengan kecepatan tinggi. Sepertinya ada yang dikejar. Iya, lihat. Menang cacak kalah lacak. Kita harus datangi tempat itu. Aku yakin yang di sana itu Hanusara yang kita cari. Kelihatannya ada masalah dengan Ki Hanusara. Tidak ada salahnya kalau kita lihat apa yang terjadi dengan mereka. Ayo, kita mendekat. Baik, Yunda. Baik, Yunda. Turun semua. Kamu serang. Ya, dia Hanusara. Walaupun dia ganti penampilan,
dia tetap Hanusara yang kita cari. Iya. Bagus, buku. Randualas, ini semua karena latihan yang kuberikan, bukan karena latihanmu. Apa sebenarnya yang kamu cari, Hanusara? Kenapa harus kamu rubah penampilanmu? Kamu, maju. Terima kasih, kamu telah melatih Buku. Tetapi pada saatnya nanti, Buku akan memimpin perlawanan dan lepas dari pimpinannya. Bagaimana kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita serang mereka, Ki. Tidak. Kita datang baik-baik dulu. Tapi kalau Hanusara tidak mau pulang ke Gunung Kelut, barulah Purbawasesa kita jalankan. Baik, Ki. Kami mengerti. Tetap di tempat. Jangan bergerak sebelum aku perintah. Mengerti? Mengerti, Ki. Hebat kamu, Hanusara. Kakang Hanucara? Akhirnya kita bertemu juga, Hanusara. Selamat datang, Kakang. Selamat datang di padepokan saya. Terima kasih. Kenalkan, ini saudara tuaku. Selamat datang, Kakang. Selamat datang, Kakang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang kau berikan kepadaku, Hanusara. Tapi, aku akan lebih berterima kasih lagi kalau Adi mau pulang bersamaku ke Gunung Kelut. Lalu bagaimana dengan padepokan dan orang-orangku? Ya, apa salahnya mereka dibawa juga ke Gunung Kelut untuk dipersembahkan pada Kakang Hanubawa? Tidak. Saya tidak akan kembali ke Gunung Kelut. Dan tidak mungkin. Saya persembahkan padepokan dan orang-orang saya pada Kakang Hanubawa. Apapun alasannya. Dengar dulu. Dengar, Hanusara. Tidak. Saya sudah terlanjur berada di luar, Kakang. Saya tidak akan kembali ke Gunung Kelut. Kalau Kakang Hanucara bersedia, apa salahnya kalau Kakang Hanucara bersatu dengan saya? Jadi, kamu tidak mau kembali ke Gunung Kelut? Maaf, Kakang. Tidak bisa. Aku punya Purbawasesa dari Kakang Hanubawa untuk menangkapmu, Hanusara. Maaf, Kakang Hanucara. Apapun yang terjadi, aku tidak akan kembali ke Gunung Kelut.
berupa kencang.